Acara selanjutnya adalah acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan MDT Baitul Amanah sekaligus Ketua Panitia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna fi haulah linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina minkum walladzina utul ilma darajah. Al-ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salamnya semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, termasuk kita semua, mudah-mudahan tergolong kepada umatnya dan mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua FKDT Kecamatan Cileunyi, Bapak Tisna Sunjaya SPD. Yang saya hormati pengurusan sekretariat sekaligus Kordes Bapak Wahyu. Yang saya hormati Bapak Ketua RW beserta jajarannya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, para alim ulama. Yang saya hormati orang tua wali santri. Mudah-mudahan selamanya semuanya Allah muliakan. Yang pertama-tama kami atas nama pimpinan Madrasah Baitul Amanah sekaligus mungkin atas nama DKM Al-Amanah dan Ketua RW 18. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya para donatur yang telah memberikan infak atau sedekahnya, baik moral ataupun material. Yang kedua, ungkapan terima kasih kami kepada semua reng-rengan Ketua Karang Taruna Pemuda dan Pemudi 18. Nuta acan nikah sing engal nikah, nuta acan pajeng pemuda-pemudi sing engal pajeng senarang lakuna. Oke, khusus ka Karang Taruna anu dacan damel sing diengalkeun damel ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oge reng-rengan ti Ketua RW 18 nukos ngabantos tanagina dina sagarupina yang mendorong acara ini sehingga acara ini dapat terlaksana. Hadirin rahimakumullah, tiada lain kami atas nama pimpinan Madrasah Baitul Amanah dengan diadakannya acara ini, mudah-mudahan dengan memperingati hari besar Islam Isra dan Mi'rajnya
Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar perjuangan beliau. Sepatutnya kita semua yang sudah menganut agama Islam, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan syariat Islam, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, dengan diadakannya acara intihan ataupun kreasi seni santri MDT Baitul Amanah ini, mudah-mudahan kami berharap dijadikan motivasi, pendorong untuk semangat menuntut ilmu. Karena ilmu agama itu bagikan perisai ataupun pedang yang dapat membentengi di dalam kehidupannya di masa depan. Karena anak-anak sekarang adalah generasi yang akan datang. Untuk itu, kami di sini berdoa, mudah-mudahan selain dapat termotivasi, terdorong, semangat untuk menuntut ilmu agama, anak-anak didik sekarang karena generasi yang akan datang dikuatkan mentalnya, dikuatkan imannya, teguh akidahnya, dan dapat mengamalkan syariat Islam untuk menuntun kebahagiaan dunia dan wal akhirat. Namun dalam hal ini tidaklah semudah itu untuk menciptakan, menjadikan anak yang solih dan solihah kalau tidak ada berusaha dan upaya, khususnya pertama, kedua orang tua, yang kedua lingkungan sekitar, dan yang ketiga fasilitas tempat ilmu. Kenapa dikatakan anak tidak akan menjadi anak yang soleh dan solihah? Anak tidak dapat menuntut ilmu yang baik dan mendapatkan ilmunya apabila tidak ada peran utama dan pertama dari orang tuanya. Karena dalam surah Al-Tahrim dijelaskan, ku anfusakum wahlikum naru, jaga dirimu, jaga keluargamu dari panasnya semu api neraka. Dan dalam hadis At-Tabrani meriwayatkan, kullu mauladin yuladu ala fitrah fa abawahu ayuhawidanahu aw yunashiranahu. Setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah suci. Tergantung kedua orang tuanya lah apakah anak tersebut mau dijadikan Yahudi atau dijadikan Nasrani. Itu peran utama orang tua, sangat utama untuk memberi motivasi anak sehingga anak dapat menuntut ilmu. Maka kewajiban orang tua yang pertama adalah mendidik anaknya agar paham ilmu pengetahuan agama untuk membentengi segala ujian dan cobaan mereka agar kuat akidah dan imannya. Tapi kendala dari orang tua kita, tidaklah semua mampu untuk mendidik anak agama, paham, membaca Al-Quran. Setelah baca Quran, bagaimana anak tersebut paham apa yang dibacakannya. Setelah tahu dia paham, bagaimana anak tersebut dapat mengamalkannya. Itu pun adalah tanggung jawab orang tua, bukan ustadz, bukan kiai. Tapi kenapa kalau jika orang tua tidak mampu untuk mendidik anaknya agar anak menjadi solih wa solihah yang faham tentang pendidikan agama untuk membentengi hidupnya, maka kewajiban orang tua menyerahkan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiru sya'a. Saupami persoalan apabila perkara tidak diserahkan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Dan yang kedua, anak bisa dijadikan menjadi anak yang solih wa solihah. Peran yang kedua adalah lingkungan. Dengan siapa dia bergaulnya. Maka peran orang tua harus monitor anaknya, membimbing anaknya, siapa temannya, siapa orang
tersebut anak kita bergaulnya, kalau salah gaul, kalau salah teman, tidaklah mustahil anak tersebut malu untuk menuntut ilmu, enggan untuk menuntut ilmu karena lingkungan, karena temannya, karena salah gaul. Mohon itu diperhatikan. Dan yang ketiga yaitu jelas, ilmu itu bagaikan sumur. Murid adalah timbanya. Kalau anak kita mau dididik dan paham tentang agama, karena ilmu itu bagaikan sumur, murid adalah timbanya, datanglah ke majelis taklim, dalam hal ini madrasah ataupun masjid. Di sanalah tempat untuk pengkajian ilmu, karena ilmu adalah bagaikan sumur dan murid adalah timbanya. Datanglah, titipkanlah, serahkanlah kepada ahlinya, karena madrasah adalah fasilitas yang utama untuk mendidik anak menjadi anak yang solih dan wasolihah. Dan terakhir, ketika kita bandingkan, apakah kita antara harta ataupun ilmu, jelas kedua-duanya kita penting. Ketika kita prioritaskan, apakah harus ilmu dulu atau harta dulu? Yang jelas, ilmulah yang paling utama. Kalau kita menuntut ilmu dan kita paham tentang agama Islam, ilmu adalah bisa menjagamu. Dengan ilmu dapat menjagamu, tapi harta kamulah yang menjaganya. Ilmu apabila diamalkan, makin bertambahlah ilmu kita. Dan apabila ilmu harta dibelanjakan, jelas lama kelamaan makin berkurang. Hadirin wal hadirah, terima kasih. Sekian sambutan dari kami. Alhamdulillah, Ketua MPDT Perantos Dugi, Sepuh Enten Pak Haji Ishak, hatur nuhun parantos sumping. Hapunten abdi menawi teh sesepuh. Kasadayana penten hapunten sambutan disipkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan anak kita menjadi anak solih wa solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.